Halo pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, kembali lagi bersama saya Yusril Zamehendra di program NTB Bicara. Sore hari ini NTB Bicara menyapa pemirsa dari rumah dengan satu tema, yakni tentang nasib sekolah swasta di Nusa Tenggara Barat. Tentunya tema ini menjadi satu isu yang cukup krusial, bukan hanya di Indonesia, tetapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena bicara tentang nasib sekolah swasta, kita bicara tentang keberlanjutan generasi. Karena ini menyangkut kebutuhan dari wali murid, tenaga pendidik, dan seluruh stakeholder terkait dengan dunia pendidikan. Untuk membicarakan tema kita di sore hari ini, kami telah mengundang dua narasumber yang ingin kita coba lihat perspektifnya tentang topik kita di sore hari ini. Kami telah mengundang akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram, Pak Dr. Muhammad Nizar, MPDSI. Selamat datang, Pak Dokter. Terima kasih. Oke. Selamat sore. Selain akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, kami juga mengundang pelaku sekaligus praktisi di dunia pendidikan, Wakil Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah, Pak Muhammad Tauhid. Selamat datang, Pak Tauhid, di studio TVRI Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore. Sehat, Pak Taufik? Alhamdulillah. Baik. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, tentunya tema ini menjadi salah satu isu sentral khususnya di dunia pendidikan. Karena ini menjadi satu isu yang cukup penting untuk kita diskusikan di sore hari ini, Pak Dokter, Pak Tauhid. Ya. Saya ingin coba mulai dari Pak Tauhid. Ketika kita bicara tentang nasib sekolah swasta, tentunya fenomena ini menjadi satu tantangan tentunya bagi sekolah-sekolah swasta. Karena salah satu isu yang muncul di ruang publik kita, khususnya di masyarakat, persoalan zonasi. Ya. Ini adalah faktor yang menyebabkan kenapa persoalan ini kemudian muncul di permukaan. Saya ingin coba lihat bagaimana sebenarnya situasi di lapangan, Pak Muhammad Tauhid, ketika kita melihat isu ini sebagai sebuah topik yang menarik. Ya, begini Pak, menurut saya ya di dalam penerimaan atau PPDB pada tahun yang sekarang sesuai dengan zonasi, pada dasarnya dia bagus, tapi pelaksanaannya kurang. Artinya menurut saya bahwa kadang-kadang yang berhasil itu, yang bisa diterima itu kadang-kadang bisa di luar zonasi itu. Itulah yang menyebabkan masyarakat itu bisa kalau boleh dikatakan yang protes ya, sekarang yang marak terjadi sekarang ini kita lihat di TV, di Lombok Timur, di mana-mana itu yang terjadi Pak. Karena ya, mereka mengatakan saya wilayah ini kok tidak diterima. Nah, ini apa yang terjadi ini, mungkin ada sesuatu hal yang belum clear kan. Baik. Nah, itu yang seandainya betul-betul terjadi dengan yang benar dalam aturan itu, insya Allah mungkin tidak ada yang terjadi yang konflik-konflik seperti Baik. itu. Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu Pak Tauhid, apakah SMK Muhammadiyah ikut protes dalam situasi ini? Zonasi di sekolah swasta termasuk ikut protes? Nah, untuk SMK Muhammadiyah kita tidak seperti itu, karena SMK itu kan tidak pakai zonasi. Yang pakai zonasi itu hanya SMA. Oke. Tetapi melihat dari yang sekarang ini, tahun yang sekarang ini, waktu pendaftarannya itu terlalu jauh Pak, terlalu lama. Sampai tanggal 6 kan, sehingga pengumumannya kemarin tanggal 9. Nah, kami memang sudah beberapa tahun ini untuk sekolah swasta memang banyak sekali yang SMK swasta yang sudah tidak eksis gitu, artinya sudah tutup. Oke. Karena sistem pendaftarannya ini menurut saya ya, misalnya sekarang ini aja ya, kami dari SMK Muhammadiyah ini hanya baru dapat 8 Pak. Oke. 8 siswa itu. Karena siswa yang dikata masuk di sekolah-sekolah itu masih menunggu, karena ada dia berharap, orang tua ini berharap diterima di situ sehingga ada penambahan, sehingga kami dari swasta juga rata-rata swasta ini belum ada. Kendati tidak berkenaan langsung dengan peraturan tersebut, tetapi SMK Muhammadiyah sebagai sekolah swasta ikut terdampak. Iya, terdampak Pak, dari sudah beberapa tahun ini. Baik. Saya ingin bergeser ke Pak Dokter, Pak Nizar, ketika kita bicara tentang persoalan pendidikan, khususnya sekolah swasta, tentunya fenomena ini kan harus ada kesetaraan yang bisa diakses oleh wali didik maupun sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan untuk mendidik masyarakat Nusa Tenggara Barat atau rakyat Indonesia, kira-kira gitu Pak Dokter. Iya. Gimana perspektifnya Pak Dokter? Iya. Terima kasih Mas Isri. Iya. Sebenarnya
tujuan utama pemerintah menerapkan sistem zonasi itu positif, sangat baik. Tujuan utamanya adalah dalam rangka memberikan pemerataan pendidikan sebenarnya. Salah satu tujuannya adalah agar sekolah-sekolah swasta juga memperoleh siswa yang cukup. Baik. Ya, tapi betul yang dikatakan Pak Taufik tadi, secara praktis memang banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan. Kalau kita melihat rekam jejak sistem zonasi itu kan sejak beberapa tahun itu terus mengalami perbaikan sistem. Oke. Dulu itu ya zonasi ya tidak ada kuota dan lain sebagainya, ya itu bersifat kaku, tapi sekarang kan ada kelunakan pemerintah dalam menerapkan sistem zonasi. Itu ada sistem afirmasi, Oke. sistem jalur prestasi, sehingga masyarakat itu bisa mengakses secara mereka ini. Jadi seperti itu kondisinya, dan sebenarnya harapan masyarakat itu ada satu hal ya yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa masyarakat ingin mengakses pendidikan itu secara leluasa sebenarnya. Tetapi itu dengan sistem zonasi memang ada keterbatasan, ada cakupan yang tidak bisa dilampaui oleh masyarakat. Oke. Itu yang dihadapi. Oke, kendati memang di lapangan seperti yang disampaikan oleh Pak Tauhid tadi, ada fakta bahwa sekolah swasta ikut terdampak dari sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kita dengan sistem zonasi tersebut, Pak Dokter. Nah, saya ingin coba lebih perdalam, Pak Dokter, ketika kita ingin melihat pendidikan kita itu setara, kemudian sekolah swasta juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan murid. Tadi dari sekolah SMK Muhammadiyah itu hanya 8 orang. Waktunya sangat terbatas gitu. Itu relevan tidak untuk sebuah sistem pendidikan yang memang memberikan rasa kesetaraan tadi? Menurut Pak Dokter? Ya, sejauh ini kita mengukurnya dari masyarakat. Jadi masyarakat menilai memang sistem zonasi ini harus dilakukan ya perbaikan. Harus diberikan keleluasaan, walaupun ada sistem zonasi, tetapi persentase untuk menerima siswa-siswa melalui jalur prestasi, melalui jalur miskin itu harus diberikan keleluasaan yang besar gitu. Kenapa seperti itu? Misalnya ada kasus, ada orang tua sekolahnya itu ada di depan rumahnya. Baik. Ya, tetapi mereka tidak mampu masuk di situ, ya, tidak bisa masuk di situ karena satu dan lain hal, karena aturan yang sudah berlaku, dan mereka harus ingin mengakses pendidikan yang lebih berkualitas yang mereka inginkan. Jadi sekolah yang ada di zona mereka itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Oke. Sehingga mereka harus mencari di sekolah lain. Kalau dengan fakta bahwa salah satu sekolah yang terdampak itu ada SMK Muhammadiyah misalkan, satu sampel, kita tidak bisa kemudian mendiskreditkan bahwa sekolah-sekolah swasta adalah sekolah-sekolah yang tidak berkualitas misalnya, Pak Dokter. Seperti apa, Pak Dokter? Iya. Jadi sebenarnya kontribusi pengembangan SDM itu yang tidak hanya negeri ya. Swasta pun punya kontribusi yang sangat baik ya, berdasarkan rekam jejak pendidikan kita di Indonesia. Jadi sebenarnya swasta ini kan sekolah berangkat dari kekuatan society. Jadi masyarakat ingin ada sekolah di tengah-tengah tempat mereka berada. Karena pemerintah tidak mampu menghadirkan sekolah, maka masyarakat itu menghadirkan sekolah. Nah, oleh karena itu masyarakat memilih sekolah yang ada di sekitar itu. Tapi ada dua kondisi yang terjadi. Kondisi yang pertama, sekolah itu tidak mampu eksis. Baik. Kondisi yang kedua adalah mampu eksis. Nah, yang mampu eksis ya mereka bisa bertahan, tapi yang tidak mampu ini mereka akan gulung tikar ya. Oke. Ini yang berbahaya. Dan harapannya kita, pemerintah itu memiliki kebijakan yang seimbang
agar sekolah-sekolah swasta ini bisa tetap eksis gitu, jangan hanya negeri saja. Oke, saya ingin bergeser ke Pak Tauhid. Dengan fakta bahwa hanya 8 murid penerimaan selama sekian waktu penerimaan mahasiswa di SMK Muhammadiyah, apakah ini situasi yang paling buruk semenjak kurikulum Merdeka kemudian sistem zonasi diterapkan dari tahun 2017, Pak Tauhid? Tidak itu sebenarnya ya. Ini tergantung kepada masyarakat kita kadang-kadang Pak. Dan sistem penerimaan siswa baru ini. Nah, contohkan ya untuk sekarang dengan waktu yang terlalu panjang, walaupun kami dari swasta itu sudah lama, lebih lama duluan gitu kan, sampai melewati batas, tetapi masyarakat yang mau masuk itu kadang-kadang karena di sekolah negeri masih menunggu di sekolah negeri walaupun sudah ada diumumkan lulus itu. Mereka belum mau mencabut karena dia pasti ada harapannya untuk masuk ke sekolah itu karena memang dikasih akses untuk itu. Seandainya misalnya kalau sudah tidak lulus, sudah tidak ada lagi akses ke sana, mungkin mau kemana lagi masyarakat kalau tidak ke swasta? Sekolah swasta. Tetapi ini nyatanya masih ada Pak peluang-peluang bisa jadi sekarang kemarin diumumkan. Nah sekarang masih masyarakat belum mengambil ini berkas-berkas. Kenapa? Pasti dia akan dapat di sekolah itu karena sesuatu hal ya. Gitu. Baik. Saya ingin pertajam nanti untuk fakta di lapangan di Pak Tauhid karena ini adalah fakta real yang terjadi di lapangan dan perlu publik tahu sehingga kesetaraan bisa benar-benar kita dapatkan di dunia pendidikan khususnya di sekolah yang terdampak zonasi. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, kita akan kembali setelah jeda pariwara dengan tema yang sama. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok. Ini Geng Besti, cerita seru setiap hari. Bestiku yang pertama, si cantik Syahnas. Ini aku Kiandra L, si jago kungfu, tapi cuma pura-pura. Hahaha. Super Zelo, jagoannya kita Geng Besti. Ini kue tat bikinan nenekku, asli dari Bengkulu. Ini bakpao beli dari Mamang Gerobak. Ini namanya bakpia, khusus buatan eyangku. Aku nggak suka kue, aku sukanya nasi. Ini dia telur ceplok buatan Mamang. Inilah cerita Geng Besti, beragam rasa menyatukan kita.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini, cukup diikansi, kita dapat bersatu lagi. Kok brodoli? Halo? Pak di mana? Iki lagi macul, ana apa? Iki lho, sapuku brodol. Ah, brojol. Ana apa, Mas? Bojoku brojol. Wis nggih beda kowe, Mas. Yo. Mas, bensin. Kurang 1.000. Oh, jare brojol. Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol. Oh, alah. Halo Sobat TVRI, Anda dapat menonton TVRI di mana saja dan kapan saja. Anda dapat mendownload di aplikasi TVRI Klik. Ada berbagai informasi dan kategori yang bisa Anda pilih. Berbagai macam acara bisa ditonton melalui streaming TVRI. Anda dapat mengupdate berbagai informasi berita, olahraga, hiburan, agama, dan events, mulai dari informasi nasional hingga internasional. Tersedia juga beragam channel pilihan, TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Daerah. Anda disarankan menggunakan internet 4G atau Wi-Fi agar dapat menonton streaming TVRI. Ayo, segera download TVRI Klik. Good ya, Mas? Satu nusa, satu bangsa, satu kerupuk utuh berdua. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital?
Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima. Mungkin tidak ada yang istilah protes-protes itu. Kan kita lihat sekarang di TV-TV di Lombok Timur, kita lihat kemarin di itu ada terjadi protes, apalagi kita lihat di Jawa juga banyak yang protes karena mereka yang di zonasi itu bisa tidak diterima, malah yang di luar zonasi itu bisa masuk. Oke. Nah, itu yang dampaknya. Oke.
Oke, itu khusus untuk wali didik. Ya. Tapi kalau untuk SMK Muhammadiyah ikut protes nggak dengan sistem zonasi ini? Nah, untuk kita tidak pernah protes, Pak, dengan sistem zonasi ini. Cuman kita kurang sependapat dengan itu karena pada saat PPDB, pada saat pengumuman itu ada terjadi hal-hal pada orang tua itu tidak mengambil berkas-berkasnya, itu masih menunggu karena ada harapan besar yang dia dapatkan untuk bisa masuk di sekolah itu. Sehingga ke swasta yang bukan Muhammadiyah saja kalau kita lihat, bahkan negeri pun yang pinggiran itu bisa kurang dia dapatnya. Dampak daripada ini. Oke. Intinya sistem zonasi itu berdampak signifikan terhadap bagaimana dunia pendidikan di Nusa Tenggara Barat khususnya. Saya coba ingin bergeser ke Pak Dokter. Ketika kita amini bahwa dunia pendidikan itu harus memberikan kesetaraan, baik bagi wali didik, siswa, bahkan untuk institusi pendidikan. Pak Dokter melihat sistem zonasi ini sebagai sebuah hal yang memberikan image kesetaraan itu dalam dunia pendidikan kita, Pak Dokter? Baik, terima kasih Mas Yusril. Tujuan utama pemerintah menerapkan sistem zonasi ini sangat baik. Ya, misi utamanya adalah adanya pemerataan pendidikan. Pemerataan yang masyarakat kurang mampu bisa mengakses pendidikan seluas-luasnya, yang swasta dan negeri itu memiliki siswa yang cukup memadai. Ya, tujuannya sudah sangat jelas dan sangat bagus. Betul yang disampaikan Pak Tauhid tadi, ada beberapa kritikan ya dari masyarakat, masukan dan saran. Sehingga yang terjadi adalah sejak tahun 2017 sampai saat ini memang terus dilakukan penyempurnaan, perbaikan sistem pelaksanaan sistem zonasi. Salah satunya yang terbaru ini kan saat ini, jadi zonasi itu ada jalur tertentu yang bisa diikuti oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah afirmasi, yang kedua adalah prestasi. Afirmasi ini bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun memiliki kebutuhan khusus, itu mereka memiliki kebebasan, itu tidak dibatasi oleh sistem zonasi. Yang kedua adalah prestasi. Jadi anak-anak yang memiliki prestasi sangat bagus, yang dinilai sangat berkualitas, itu juga berhak untuk keluar dari zona yang sudah ditentukan. Baik, tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Tauhid ya. Saya masih mau ke Pak Dokter bahwa sistem zonasi ini bukan hanya berdampak bagi sekolah swasta, tapi bahkan sekolah negeri yang berada di pinggiran itu ikut terdampak. Betul. Itu pengamatan perguruan tinggi sebagai salah satu institusi juga yang melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian pada aspek pendidikan, itu seperti apa Pak Dokter? Iya, jadi ada satu hasil riset memang yang sudah sering diekspos, bahwa masyarakat itu juga memilih sekolah itu berdasarkan kualitas. Baik. Ya, jadi tidak secara otomatis sekolah negeri itu berkualitas, dinilai berkualitas. Ada sekolah-sekolah swasta juga yang berkualitas. Contohnya SMK yang disampaikan oleh Pak Tauhid tadi, dulu rekam jejaknya adalah SMK yang sangat high level lah. Jadi siswanya sangat banyak, level masyarakat yang mengakses pendidikan di situ juga level menengah ke atas juga banyak. Nah, kenapa sekolah itu ditinggalkan oleh masyarakat di sekitarnya? Salah satu jawabannya adalah karena sekolah tidak mampu mempertahankan performa, tidak melakukan transformasi, padahal dunia sosial itu, kehidupan sekitar terus terjadi perubahan. Baik. Saya ingin coba me-underline satu statement dari Pak Dokter tadi ketika kita kaitkan dengan fakta di lapangan bahwa SMK Muhammadiyah dan juga terbaru SMA Muhammadiyah, bahkan di data terakhir itu hanya 3 siswa yang direkrut sampai detik ini. Saya ingin ke Pak Tauhid bahwa kualitas kemudian keinginan untuk berlakukan inovasi, perbaikan di tingkat sekolah itu menjadi penentu, salah satu faktor agar orang punya interest
bergabung ke sekolah tersebut yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah sejauh ini, Pak? Ya, kebetulan kalau kita flashback ke belakang, Pak ya, SMK Muhammadiyah dulu memang siswanya sampai dia 700-an lebih dulu. Ketika saya juga dari sejak berdiri SMK Muhammadiyah itu di situ. Kemudian terus dengan waktu yang terus berjalan, dengan ada aturan-aturan dari pemerintah lagi, banyak sekolah-sekolah yang dibangun. Kemudian dihadang sana sini kan dengan banyak sekolah negeri yang dibangun dari utara, timur, selatan, barat juga. Semakin kalau dulu kan hanya beberapa sekolah negeri, sekarang sudah sampai SMA saya sudah 10, SMK-nya 8. Kemudian guru-guru negeri yang ada di swasta banyak ditarik lagi oleh pemerintah, semuanya diambil lagi kembali ke negeri. Kalau dulu kan yang negeri maupun swasta, guru-guru negeri itu ada di swasta juga. Sehingga lama-lama kan seperti itu yang terjadi, Pak, yang kita lihat sekarang ini. Dalam artian Pak Tauhid ingin sampaikan bahwa sekolah swasta khususnya SMK Muhammadiyah kalah bersaing dengan sekolah negeri yang ada di Mataram misalkan? Sebenarnya tidak dengan bersaing itu. Cuman masyarakat kita kan beda, Pak, dengan masyarakat yang ada di Jawa. Kalau masyarakat di Jawa melihat sekolah itu swasta, dia mampu, dia tidak lihat negeri, dia terus ke swasta. Tetapi kalau masyarakat kita di Mataram ini kan maunya gratis saja kan begitu. Banyak yang cari gratis. Itu walaupun kualitas kita tidak kalah, Pak, dulu itu. Tidak kalah. Dengan peralatannya hampir lebih banyak peralatan kita dari negeri-negeri yang dibangun pemerintah yang baru. Tetapi masyarakat kan terus mencari yang gratisan-gratisan. Sampai sekarang ini kan. Nah, itu yang kita lihat. Berarti di situ ada faktor ekonomi salah satunya. Saya ingin confirm ke Pak Dokter. Ketika faktor ekonomi itu menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan akhirnya wali murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta atau sekolah negeri, image yang kemudian muncul juga adalah sekolah swasta itu cenderung mahal, Pak Dokter. Sedangkan kualitas pendidikan mungkin lamban untuk di-upgrade. Situasi itu mempengaruhi tidak bagaimana keinginan wali murid untuk menyekolahkan anak, khususnya di Kota Mataram? Iya, betul sekali. Jadi kita mau tidak mau menerima mindset masyarakat bahwa sekolah negeri itu low cost. Biayanya rendah dibandingkan dengan sekolah swasta. Nah, kenapa low cost? Ya karena memang pemerintah memberikan perhatian yang cukup ya terhadap sekolah-sekolah negeri. Sedangkan sekolah swasta ini kan mereka membangun kekuatan itu dari yayasan, dari kualitas secara internal, ya tidak ada pengaruh yang secara eksternal. Jadi memang salah satu variabel selain variabel yang saya sebutkan tadi, salah satu variabel yang menyebabkan masyarakat memilih sekolah-sekolah negeri itu adalah faktor biaya. Ya, tetapi ada juga pandangan bahwa yang berkembang semakin tinggi kualitas kehidupan masyarakat perkotaan, mereka tidak peduli dengan mahalnya biaya sekolah. Nah, sehingga muncul sekolah-sekolah yang high cost ya, yang menawarkan berbagai ya kualitas-kualitas tertentu. Ya. Dan masyarakat level atas itu tidak peduli terhadap mahalnya biaya pendidikan itu, yang penting kualitasnya yang mereka kejar seperti itu. Saya ingin coba sedikit pertajam. Itu satu aspek bahwa persoalan ekonomi untuk mengakses pendidikan swasta yang lebih tinggi itu mungkin menjadi pertimbangan salah satunya. Tetapi yang muncul akhirnya di ruang publik kita salah satunya adalah sekolah yang kemudian terdampak dari sistem zonasi ini adalah sekolah-sekolah yang dimana guru atau wali muridnya itu punya keinginan untuk kemudian memasukkan anaknya ke sekolah negeri dengan melanggar aturan. Jadi titip-titipan gitu. Itu menjadi salah satu faktor juga. Kalau Pak Dokter melihat itu sebagai sebuah fenomena juga yang terjadi di lapangan, Pak Dokter? Iya, betul sekali ya. Itu
getok tular ya istilahnya. Jadi karena ada kebijakan yang digulirkan, lalu ada social motion ya, pergerakan sosial yang terjadi. Ya karena masyarakat itu ingin mengakses pendidikan yang mereka inginkan, standar pendidikan yang mereka inginkan, maka terbuka keinginan untuk mencari akses. Oke. Ya, nah mencari akses itulah yang mendorong ya ada fakta yang terjadi, informasi ataupun berita-berita mengubah alamat KTP, KK dan lain sebagainya. Yang padahal kalau dilacak itu di tempat itu yang tidak ada rumahnya dan lain sebagainya. Menghalalkan segala cara. Iya. Oke, saya ingin confirm ke Pak Tauhid. Di fakta di lapangan juga itu yang dirasakan oleh sekolah swasta termasuk SMK Muhammadiyah, bahwa ada titip-titipan zonasi yang terjadi di lapangan sehingga itu berdampak langsung kepada SMK Muhammadiyah salah satunya, Pak? Betul, Pak. Iya, yang kita lihat. Nah, contohnya saya juga pelaku kan, pernah pelaku pendidikan itu. Nah, begitu dia misalnya kemarin pengumuman ini kan untuk negeri. Nah, masyarakat kan tidak mau ngambil, Pak. Baik. Artinya berkas-berkas itu karena dia pasti akan berharap masuk di situ, di sekolah negeri yang dia tuju itu. Bahkan walaupun sudah kuotanya tercukupi di negeri itu, misalnya kuotanya berapa? 20 rombel. Baik. Bisa jadi nanti 22 rombel, bisa jadi 23 rombel, yang 10 tadi sudah sesuai dengan aturan diajukan sama sekolah-sekolah itu, mengajukan berapa rombel diterima, misalnya 10, bisa jadi nanti 15. Baik. Nah, lalu semua ke situ dari mana swasta itu dapat? Baik. Nah, sampai ini pasti ada yang menunggu, besok pasti ada yang dapat di sini, ada yang dapat di sini, di drop dari dinas itu. Yang saya tahu ini, di drop sekian, ada yang 100, ada yang sekian 50 sekolah-sekolah. Nah, seandainya aturan itu misalnya sudah lulus sekian, 20 stop, tidak boleh ada lagi yang masuk, ya mau kemana lagi masyarakat sekolah kanannya kalau tidak di swasta? Pasti memilih sekolah pasti swasta. Memilih, mau kemana lagi? Tetapi ini kan beda. Nah, karena saya pernah pelaku soalnya, Pak. Saya kan mantan kepala sekolah, Pak, di 3 sekolah itu. Ya. Jadi tahu persis yang seperti itu. Iya. Artinya situasi ini cukup memukul telak kampus atau sekolah-sekolah swasta yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram. Saya ingin sedikit pertajam, Pak Tauhid, bahwa situasi ini memang tidak memberikan nilai kesetaraan bagi sekolah swasta. Yang terjadi di lapangan justru semakin dibuka. Ketika kemudian kuota misalkan tadi seperti yang Pak Tauhid sampaikan, ada 20 kuota slot misalkan, kemudian karena yang mendaftar masih banyak, kemudian ditambah lagi, itu situasi yang terjadi di lapangan. Iya, itu yang terjadi, Pak. Untuk dari tahun-tahun sebelumnya begitu yang terjadi. Oke. Dari 2 atau 3 tahun terakhir? Ya sama. Baik. Jadi untuk apa dibuat aturan kalau tidak dilaksanakan kan? Seandainya aturan itu dilaksanakan dengan benar, zonasi ini kan bagus sekali sebenarnya kan. Baik. Salah satu tujuan sistem zonasi pendidikan ini yang saya baca adalah untuk melakukan pemerataan pendidikan, sehingga kualitas sekolah-sekolah itu dia sama-sama memiliki level yang setara, kira-kira seperti itu. Ini juga kritik kita terhadap dunia pendidikan, para pengambil kebijakan. Saya ingin ke Pak Doktor, sebenarnya sistem apa sebenarnya harus kita bangun ketika sistem zonasi ini kemudian diterapkan, kemudian itu bisa apple to apple antara teori konsepnya dengan praktek di lapangan, Pak Dokter. Jadi yang menjadi fokus utama adalah sebenarnya bagaimana sekolah itu benar-benar berkualitas. Fakta yang terjadi ketika jumlah siswa melebihi ambang batas, maka kita kecil kemungkinan untuk berbicara kualitas. Ya. Ketika ya katakanlah tadi ada membuka kembali kuota, penambahan kuota, itu artinya sekolah akan menerima jumlah siswa yang banyak. Baik. Dan Dinas Pendidikan pun semestinya harus melakukan analisis. Dan evaluasi Iya betul. Ya. Analisis dan evaluasi terhadap
ketersediaan SDM guru. Baik. Sarpras yang ada di sekolah itu. Jangan sampai ya hanya membuka keran kepada sekolah-sekolah negeri, lalu sekolah negeri pun ya kalau dimintai pandangan mungkin mereka mengatur diri kembali di dalam untuk menyesuaikan dengan jumlah siswa yang masuk. Baik. Jadi saya pikir kita harus kembali ke orientasi utama kita adalah pendidikan itu selain merata adalah berkualitas. Oke. Jadi kalau jumlah siswa dalam satu kelas itu banyak, maka kualitas tidak bisa kita kejar. Baik, baik. Karena overload, kita bayangkan satu ruangan itu bisa ditempati oleh 50-60 siswa, kipas angin satu, pendidikan tidak bisa berjalan maksimal. Kira-kira sudah fokus siswa itu tidak maksimal. Saya ingin ke Pak Tauhid ya. Fakta di lapangan ini yang menarik sekali ketika kita bicara tentang isu sekolah swasta ini. Sejauh ini, yang diinginkan oleh para pemangku di sekolah swasta yang ada di Mataram, khususnya di SMK Muhammadiyah, apa sebenarnya harapannya untuk pemerintah pengambil kebijakan supaya aturan ini benar-benar dijalankan sesuai dengan tracknya, kira-kira seperti itu, Pak Tauhid? Sebenarnya kalau betul-betul apa yang dibuat aturan itu dilaksanakan dengan baik, ya, mungkin terjadi pemerataan pendidikan itu tadi. Nah itu yang ini Pak, saya betul-betul itu. Tapi kan kenyataan begitu. Dengan apa yang Bapak tadi bilang overload. Di satu kelas itu tidak bisa kita ngajar Pak. Saya kan guru Pak. Guru di SMK 3. Pernah kepala juga di situ. Di SMK 6 juga pernah, dengan jumlah siswa yang banyak kan kita tidak bisa. Dan apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, untuk mendapatkan kualitas itu tidak mungkin gitu. Nah, jadi dengan harapan kami di swasta ini, aturan itu betul-betul ditegakkan itu. Nah kan kalau melihat yang sekarang ini, kan terjadi pemutusan kerja Pak untuk guru kan. Pemerintah sebenarnya sangat terbantu dengan adanya pemerintah ini. Ya kan mereka tidak membayar swasta kan. Jadi banyak sekali tenaga pengajar yang bisa kita terima untuk menjadi itu. Pemerintah sangat terbantu, tidak terjadi banyak pengangguran. Sekarang dengan seperti ini, beberapa sekolah sudah gulung tikar itu kan banyak tenaga yang di PHK istilahnya kan, secara tidak langsung itu Pak. Berarti rugi sekali pemerintah itu kan sebenarnya. Tapi andainya kalau itu betul-betul aturan itu. Nah kalau saya menurut saya ini, apa bedanya dengan dilakukan tes Pak penerimaan pegawai negeri itu? Kan sedikit saja nilainya berbeda, tidak bisa masuk kan, tidak bisa lulus. Nah ini kalau kan ini juga pakai nilai itu sistem dengan prestasi nilai begitu, tapi nanti yang lain juga bisa masuk begitu, mestinya tidak boleh masuk kan. Kalau sudah sekian ya sudah, karena ini yang batas ambang yang sudah ditentukan sekian masuk itu kan ada grade-nya. Sampai 32 set kan di garis merah, merah. Tetapi ini bisa sampai kalau sudah di kelas belum ditambah dengan yang tidak naik. Ya bisa jadi 38 segitu di kelas itu Pak. Nah itu yang kita harapkan pemerintah, kalau bisa pakai sistem tes tapi tidak boleh diganggu gugat. Maka saya sering berseloroh dengan aturan sekarang ini, tidak usahlah buat sekolah, pemerintah itu kasih aja ijazah anak-anak itu semua, sampai selorohnya begitu Pak. Karena apa? Karena sekarang ini banyak sekali anak yang tidak ini juga paksaan sekarang anak-anak itu masuk. Bisa kita lihat Pak, kadang-kadang tidak bisa apa-apa. Kami terus terang aja sebagai pengajar itu lelah mengajar. Tidak bisa berhitung pun susah anak-anak ini. Saya menemukan fakta juga di lapangan bahwa bahkan kelas 3 SMA tidak bisa membaca. Nah, itu adalah situasi yang mungkin bisa jadi disebabkan oleh overload tadi. Itu menarik yang disampaikan oleh Pak Tauhid. Di satu sisi overload siswa, di sisi lain juga overload tenaga pengajar. Karena sekolah swasta gulung tikar akhirnya masuknya ke sekolah negeri semua. Cuman saya ingin pertajam di persoalan rekrutmen Pak Tauhid. Ketika sekolah negeri masih membuka rekrutmen siswa, padahal di satu sisi sudah mereka mencapai ambang batas tadi. Mereka sudah terpenuhi kuotanya, tapi tidak dialihkan ke sekolah swasta. Di satu sisi masyarakat memilih sekolah negeri, itu menjadi sebuah tantangan dan
problem di lapangan sebenarnya. Pak Tauhid melihat itu juga? Ya, karena pengalaman Pak ya. Ya. Nah, saya kan mantan kepala sekolah. Baik. Nah itu dari sudah sesuai dengan kuota, tapi kita di drop kan Pak. Dari dinas itu di drop. Bisa 100, bisa 50. Ini terima di sini. Nah, sehingga kepala sekolah itu tidak mungkin nolak mungkin kan. Nah, itu Pak yang terjadi sehingga dia menjadi sekian kelas itu, nambahnya sekian itu. Oke. Saya ingin geser ke Pak Dokter. Ada tidak relasi Pak Dokter antara kualitas guru, kemudian overload capacity yang ada di siswa, di kelas, dengan output dari sekolah itu? Siswa yang dihasilkan tadi bisa membaca, bisa menghitung, itu ada relasi signifikan nggak terhadap kualitas pendidikan kita, Pak Dokter? Iya. Jadi guru itu adalah variabel penentu garda terdepan penyiapan sumber daya manusia siswa ya. Baik. Jadi berbicara kualitas guru berarti itu akan pastinya berdampak pada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu akan berdampak ke kualitas siswa. Jumlah guru itu juga sangat menentukan kualitas. Baik. Selain kualitas guru itu sendiri, jumlah juga menentukan kualitas karena sistem pengajaran itu ya kita tentunya berbicara sistem AMONG, sistem PAMONG, menghandle siswa itu kalau banyak jelas tidak bisa. Walaupun memang kita memiliki kualitas kemampuan mengajar, guru itu memiliki keterampilan mengajar yang cukup, tapi kalau jumlah banyak itu tidak akan mungkin mencapai kualitas. Ada fakta juga yang terjadi di sekolah-sekolah swasta yang ikut berkontribusi terhadap penurunan kualitas, yaitu tes P3K. Baik. Jadi guru-guru swasta itu kan diberi hak untuk mengikuti P3K. Baik. Dan ketika lulus, ketentuannya mereka akan ditempatkan di sekolah negeri. Padahal mereka sudah tumbuh dan berkembang di sekolah swasta. Setelah adanya perubahan kebijakan sekarang zonasi, ini kan beririsan dia. Nambah jumlah siswa di negeri, artinya itu mereka butuh juga untuk penambahan guru. Oke. Jadi guru yang ditambah itu adalah guru-guru P3K yang memang berada pada sekolah-sekolah swasta. Jadi kalau lulus P3K kan penempatannya di negeri. Baik. Bisa dibayangkan sekolah swasta itu apa yang terjadi? Sudah kurang siswa, kurang pula gurunya. Kurang gitu. pula gurunya. Ya. Betul Pak. Iya, Betul, iya, itu iya. yang terjadi. Saya ingin coba sedikit lebih agak kritis ya, karena ini persoalan pendidikan itu adalah persoalan yang kompleks. Iya. Ada kaitan tidak dengan komersialisasi pendidikan? Iya. Karena yang muncul akhirnya di ruang publik ketika siswa banyak, operasionalnya itu pasti besar. Iya. Itu perlu kita sampaikan di diskusi kita sore hari ini. Karena ini sering muncul di ruang diskusi aktivis, mahasiswa. Seperti itu, Pak Dokter? Iya. Jadi isu komersialisasi pendidikan itu memang sangat beralasan berkembang saat ini. Kenapa? Karena memang sekolah berkualitas itu selalu diidentikan dengan biaya yang mahal. Baik. Ya. Di sekolah negeri memang semakin banyak jumlah siswa maka dana bantuannya semakin banyak. Jadi perhatian pemerintah itu akan semakin tinggi. Nah, mau tidak mau sekolah swasta itu akan harus melakukan transformasi. Jadi kalau yayasan itu memiliki kecukupan kekuatan, maka mereka itu akan mengubah sistem sekolahnya itu mahal tapi berkualitas. Nah, nilai komersialisasinya itu di situ. Jadi mendorong terjadinya komersialisasi. Sebenarnya komersialisasi itu tidak disengaja, tapi karena kebijakan terdorong terjadinya komersialisasi pendidikan. Oke. Iya. Akhirnya terbentuk pola seperti itu. Terbentuk polanya, betul. Oke. Saya ingin ke Pak Tauhid karena sebenarnya yang paling gregetan di diskusi kita sore hari ini itu ada Pak Tauhid karena ini fakta lapangan ini dibuka betul ya. Pak Tauhid, ketika kita lihat ini adalah satu isu yang
cukup membuat banyak tenaga pengajar khususnya yang mengajar di sekolah swasta itu kecewa karena mereka akan kehilangan pekerjaan bila siswa tidak ada. Ya. Dan kemudian komersialisasi pendidikan yang begitu masif yang terjadi di dunia pendidikan kita khususnya di Nusa Tenggara Barat. Nah, SMK Muhammadiyah dalam memproyeksikan atau mempersiapkan situasi itu sudah sejauh mana sebenarnya? Ya. Pak Tauhid? Kami di SMK Muhammadiyah ya untuk sudah guru-guru yang sudah kita bentuk itu Pak ya. Sudah bagus-bagus itu. Begitu dia lulus P3 apa yang dibilang sama dokter tadi itu sudah diambil alih oleh sekolah negeri. Ya, dia Muhammadiyah sudah 3 itu Pak. Yang sudah kita bentuk, sudah bagus, sudah bisa menghandle ini. Begitu kan kehilangan lagi kita kan yang di swasta itu. Oke. Nah, kemudian masalah komersialnya kita sama sebenarnya biayanya Pak, tidak ini. Bahkan kami dari SMK Muhammadiyah itu menggratiskan baju 2 tahun yang lalu. Baik. Jadi 6 pakaian itu kita gratiskan. Tetapi karena itu tadi masyarakat kan sudah pasti dapat di negeri masalahnya. Dengan dengan sistem itu tadi sudah dapat di negeri. Jadi tidak akan mungkin ke swasta dengan model seperti yang sekarang ini. Kalau menunggu itu kan di drop terus ke negeri. Saya ingin coba lihat tanggapannya Pak Tauhid dengan stigma sekolah favorit. Sekolah favorit itu distigmakan menjadi favorit ketika jumlah siswanya banyak. Ini mungkin salah satu pola di lapangan yang akhirnya dibangun sehingga orang cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mendapat stigma favorit itu. Tanggapannya seperti apa Pak? Kalau dulu favoritif dengan kualitas, ya, dengan kualitas kalau dulu. Kalau sekarang kita lihat cenderung anak-anak ini kita lihat bahwa melihat temannya masuk di situ. Seperti kan sekarang yang paling itu SMK 3 kan, karena ada SMK. Semua ingin ke SMK 3 itu. Karena memang dulu SMK 3 bagus. Itu sekarang yang condong ke SMK 3 itu kan sekarang itu. Itu favoritnya di situ. Karena memang hasilnya akan beda. Nah, tetapi sekarang sudah kalau kita melihat ya sama dengan yang lain gitu kan. Dengan kondisi yang sekarang ini. Oke. Saya ingin ke Pak Dokter. Ada semacam ketidakadilan sebenarnya di lapangan yang terjadi antara perlakuan terhadap sekolah swasta dan sekolah negeri. Iya. Ini dari sejauh ini diskusi yang coba kita gulirkan. Ya, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika di satu sisi ada sistem zonasi, tapi di sisi lain di lapangan ada fakta yang berbeda, kemudian ada indikator-indikator lain seperti komersialisasi pendidikan, ada stigma sekolah favorit tadi. Pak Dokter melihatnya seperti apa? Iya. Jadi ada beberapa keran masalah yang sudah kita diskusikan itu harapannya ke depan perlu dilakukan perbaikan sistem zonasi. Yaitu yang pertama adalah pemerintah Dinas Pendidikan itu harus melakukan evaluasi sebenarnya untuk masyarakat yang akan melanjutkan studi anak-anaknya pada tahun ini itu SMP, SD, SMA itu berapa jumlahnya. Nah, sekolah kita berapa jumlahnya. Ya, ketika sudah diketahui jumlahnya, lalu kebijakan itu harus diambil, perlu diambil agar masyarakat itu terdistribusi ke sekolah-sekolah yang memang sudah tersedia. Jadi kebijakan itu tidak dilepas begitu saja. Ini aturannya, ini kebijakannya, silakan ikuti ya. Tidak seperti itu, tetapi perlu ada analisis yang mendalam. Sebenarnya yang akan sekolah ini berapa orang? Wilayahnya di mana saja dan kita distribusikan ke sekolah mana saja. Itu saya pikir akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi sekolah yang sebagai penyelenggara pendidikan. Ada satu riset juga yang penting menjadi pertimbangan pemerintah, bahwa di negara-negara maju itu terjadi depopulasi sebenarnya. Jadi masyarakat yang punya anak atau melahirkan anak ya itu semakin berkurang saat ini. Sehingga jumlah siswa yang masuk di sekolah itu berkurang. Ini negara maju. Tapi tidak berlaku di negara kita.
negara kita pertumbuhan penduduknya cukup signifikan, tapi permasalahannya adalah ternyata terjadi penurunan rata keikutsertaan sekolah. Baik. Jadi dalam data statistik NTB tahun 2023 itu rata keikutsertaan sekolah siswa itu ternyata hanya 7,74. Artinya adalah anak-anak kita itu sekolah itu hanya 7,5 tahun. Jadi SD 6 tahun, 1 tahunnya SMP, dan itu putus sampai di situ. Ratanya kalau di NTB 7,74. Oke. Dan itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan akhirnya kemudian IPM kita lamban untuk naik di Nusa Tenggara Barat. Iya. Saya coba ingin kembali ke topik kita, Pak Dokter. Sejauh apa dampak dari gulung tikarnya sekolah-sekolah swasta bila situasi ini terus bergulir? Iya. Siswa di-drop terus ke sekolah negeri, sekolah swasta yang dalam tanda petik mereka independen, kemudian tidak membebankan pemerintah, itu gulung tikar, Pak Dokter. Iya. Jadi memang karena fokus pemerintah itu berada pada sekolah-sekolah negeri, maka tentunya sekolah swasta akan gulung tikar. Dampaknya adalah ya tentunya masyarakat tidak bisa mengakses dengan mudah pendidikan itu. Tidak ada kebebasan untuk masuk di sekolah-sekolah yang memang terjangkau oleh masyarakat. Terjangkau itu tidak hanya berbicara biaya, tapi berbicara tempat. Oke, fokus. Pemerintah tidak sanggup untuk mendirikan sekolah yang sesuai dengan wilayah. Kan fokusnya ada pada wilayah-wilayah yang memang pemerintah mampu gitu. Katakanlah wilayah pelosok. Tidak ada sekolah negeri di situ. Hanya ada sekolah swasta. Dan masyarakat yang ada di situ mengejar sekolah swasta yang nan jauh di sana ya tidak seimbang proses pendidikan yang terjadi di pelosok dan di pusat pemerintahan. Jadi kita tentunya berpikir bahwa pemerintah harus seimbang dalam memperhatikan distribusi siswa ke sekolah swasta dan negeri. Termasuk aspek lokus, tempat itu menjadi penentu. Iya. Saya mau bergeser ke Pak Tauhid. SMK Muhammadiyah salah satu sekolah di Nusa Tenggara Barat atau di Kota Mataram spesifiknya yang ada di sentral kota. Dan di sebelahnya ada beberapa sekolah yang orang stigmakan favorit. Seperti itu. Nah, persaingan ini kan terjadi, Pak Tauhid. Ya, tentunya ada pola-pola yang dilakukan untuk mengakselerasi itu. Yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah ketika faktor tempat itu menjadi salah satu indikator penentu orang ingin mengakses pendidikan di Nusa Tenggara Barat, seperti apa, Pak Tauhid? Ya, kita melihat dengan kondisi mestinya kan kita berada di dalam ini kan, satu di pusat ini, di pusat kota. Ya, salah satu tadi itu dengan diambilnya guru negeri itu dan sekarang kita berupaya untuk sekarang ini kita akan mengubah mindset kita kalau di SMK Muhammadiyah itu dengan menambah istilah materi-materi yang beda dengan di sekolah-sekolah yang lain. Mudah-mudahan dengan itu masyarakat bisa tertarik dengan itu. Artinya kalau di sekolah yang lain tidak ada yang kita inginkan sekarang di SMK Muhammadiyah ini supaya masyarakat itu tertarik itu agamanya lebih difokuskan. Ya, dengan adanya kita sudah membuka tahun ini ya sebenarnya harus sudah jalan itu. Sekolah Muhammadiyah internasional yang berbasis Al-Quran dan sains gitu. Tetapi mudah-mudahan tahun depan itu baru bisa jalan. Tapi sekarang sudah mulai merintis itu. Tapi pertanyaannya Pak Tauhid, saya masih ingin ke Bapak. Dengan jumlah siswa yang hanya 8 di SMK Muhammadiyah, itu memungkinkan proses belajar mengajar berjalan maksimal? Ekses Pak, belajar itu malah lebih bagus sedikit. Alatnya lengkap, anaknya sedikit, lebih fokus belajarnya.
Bahkan kita kurikulum itu ya ajarkan anak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga dia lebih ini. Nah sekarang kalau negeri yang overload Pak, alat satu dipakai per 10 orang misalnya. bisa 10 orang, Ya. bisa jadi apa yang didapat seperti itu. Oke. Jadi kan sebenarnya kalau ingin ini anak-anak betul dia belajar, tetapi kembali kepada input kita itu tadi kan tidak beda dengan yang input yang ini. Kita kadang-kadang terima dari namanya apa boleh dibilang apa itu yang sudah udah bagus ini, nah kita dari masyarakat yang ini. Nah itulah yang kita bina sehingga dia menjadi lebih baik Pak, terutama dari segi keagamaannya. Oke. Itu yang kita fokuskan juga sekarang ini supaya masyarakat lebih tarik. Nah kalau masyarakat yang paham langsung ke sana Pak, ke Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah. Oke. Mungkin ada faktor lain yang Bapak lihat selain faktor ekonomi, tempat, kemudian tadi faktor terakhir tadi itu adalah faktor value, nilai dari sekolah itu sendiri. Mungkin ada faktor lain yang akhirnya kemudian Bapak lihat menyebabkan sekolah swasta ini kurang diminati oleh guru-guru Pak mungkin. Kalau di SMK Muhammadiyah, kalau kita ajak teman-teman itu ingin, karena kita ya agak beda lah sedikit itu. Ayo bisa siap kalau kita tawari itu. Oke. Saya ingin ke Pak Dr. Rizar. Kampus Muhammadiyah Mataram kan salah satu kampus swasta juga. Iya. Kemudian masih satu yayasan dengan SMK Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah yang terdampak terhadap zonasi di sistem pendidikan kita. Nah, ini juga terjadi di kampus misalkan, Pak Dokter? Iya. Kalau di perguruan tinggi sistem zonasi kan tidak ada. Iya. Yang terjadi di perguruan tinggi adalah membuka pada kampus-kampus negeri itu dibuka keran untuk menerima mahasiswa baru itu secara mandiri pada jangka waktu yang cukup panjang. Kalau dulu tidak ada penerimaan mandiri itu yang berkali-kali, tapi saat ini kalau perguruan tinggi negeri itu berkali-kali. Karena berkali-kali akhirnya calon mahasiswa yang tidak lulus itu akan terus mengikuti tes sampai masuk di kampus itu. Ya. Nah, yang terjadi itu sebenarnya setali tiga uang lah, mirip lah ya dengan sekolah. Sekolah baik. Jadi ada satu kebijakan yang memang tidak memberikan keseimbangan ya, mungkin ya, akses pendidikan atau akses penyelenggaraan pendidikan di kampus swasta maupun kampus negeri. Polanya sama. Saya tertarik dengan satu doktrin kalau kita bicara tentang keadilan. Keadilan itu adalah setiap orang berangkat dari garis start yang sama. Iya. Kalau Pak Dokter melihat harusnya sekolah swasta juga keran rekrutmennya dibuka bersamaan dengan sekolah negeri, kira-kira menurut Pak Dokter seperti apa? Iya, saya pikir kalau dibuka bersamaan ya itu akan memberikan daya saing yang cukup ya. Ya, daya saing yang cukup, jadi swasta juga memiliki kesempatan untuk melakukan promosi perekrutan yang banyak. Karena kesan yang muncul akhirnya adalah sekolah swasta hanya menerima siswa sisa. Iya. Sisa Nah, itu buangan. sisa Buangan. Ini Iya. perlu kita ucapkan ini sebagai kritik kita terhadap sistem yang dibangun di sistem pendidikan kita. Iya. Pak Dokter menyampaikan kritik yang sama untuk pemerintah kita seperti apa, Dokter? Iya, jelas ya, karena memang kita berangkat dari perkembangan pandangan atau apa yang dirasakan oleh masyarakat, kita memiliki kritikan yang sama. Bahwa ya memang pemerintah harus memberikan peluang yang sama kepada negeri dan swasta itu untuk menyelenggarakan pendidikan ya yang berkualitas. Berbicara kualitas itu tergantung dari eksistensi orang-orang yang ada di dalamnya. Negeri dan swasta memiliki di situ orangnya sama, ada guru, SDM, tenaga kependidikan, tata usaha itu sama, strukturnya sama. Tetapi yang terjadi adalah akses itu lebih banyak dilakukan di sekolah negeri karena memang dibuka keran yang
cukup luas untuk negeri, di drop, malah bahasanya itu di drop. Kan di drop. Ya kalau di drop itu artinya digiring masuk ke negeri swasta, tidak seperti itu kan. Kita sulit untuk mengharapkan kualitas ketika ketidakadilan itu terjadi. Iya. Saya ingin ke Pak Tauhid melihat ini sebagai sebuah fenomena yang tidak adil atau seperti apa Pak Tauhid? Ya boleh dibilang ketidakadilan atau secara kasarnya saya yang ngomong ini kan. Ya. Mungkin ingin mematikan swasta kan begitu. Baik. Kalau dia pemerintah mau keadilan itu, menurut saya kalau SMK itu harus dikurangi sedikit siswanya dengan kondisi sehingga peralatan itu betul-betul anak maksimal dan prakteknya betul-betul maksimal dan kita mendapatkan siswa yang betul-betul qualified kan. Nah, kan tapi harus sama sehingga swasta juga terisi, pemerintah juga pasti terbantu dengan tenaga, tidak ada lagi maksudnya tenaga pengajar itu kan membantu pemerintah. Tidak ada terjadi yang sekarang ini, boleh dibilang sudah dengan anggaplah kita bilang PHK lah dengan sendirinya gitu. Walaupun kita tidak berhentikan kan. Tapi kalau kita tetapkan dari mana operasi kita membayar mereka gitu. Tapi kalau betul sama sekian siswa betul-betul pemerintah secara berkeadilan, swasta hidup ini kan tenaga kerja juga banyak yang terserap oleh swasta. Pemerintah tidak perlu buka ini dengan sendiri kan begitu. Saya ingin pertajam di poin yang kita diskusikan tadi bahwa harus ada keadilan. Kemudian aspek rekrutmen itu harus berangkat dari garis start yang sama. Ketika SMA negeri misalkan dibuka di tanggal 1, ya harusnya SMK Muhammadiyah dibuka juga di tanggal 1 sampai tanggal 30 harus misalkan. sama. Nah, itu rekomendasi dari SMK Muhammadiyah Mataram juga termasuk, Pak? Kalau kita kan kalau yang membuka itu memang ada dari dinas sudah sekian mulai membuka kan. Tetapi dengan kondisi yang kita lihat sekarang ini kan kita kalau swasta itu biasanya kapan-kapan dia masuk gitu. Tidak karena apalagi yang sekarang ini menunggu ini kan masih kita menunggu juga ini Pak. Masih kita nunggu ini. Karena masih menunggu yang di drop ke negeri itu kita masih nunggu ini. Ya, sehingga kita belum tutup sampai nanti Agustus ada yang masuk ya kita terima juga. Karena mereka mungkin tidak diterima itu sudah dengan usaha bagaimanapun di negeri itu tidak ada jalannya, barulah dia mencari sesuatu. Tetapi kalau yang kita bilang tadi keadilan, kalau sama-sama ini dan kalau sudah tutup dengan kuota ya sudah tutup, jangan lagi ada dibuka lagi sehingga mau kemana masyarakat itu, paling enggak kan pasti ke swasta seperti yang dulu kan. Jangan sampai sekolah swasta selalu menjadi pilihan kedua ya, atau pilihan keempat atau pilihan terakhir seperti itu. Saya ingin, karena kita dibatasi durasi, Pak Tauhid, saya ingin closing dari Pak Tauhid. Harapannya untuk dunia pendidikan agar sekolah swasta ini tidak gulung tikar. SMK Muhammadiyah sebagai salah satu penyangga ya pendidikan di Nusa Tenggara Barat jangan sampai akhirnya tergerus oleh sistem yang justru membuat pendidikan kita tidak maju. Harapannya seperti apa? Harapan kami di SMK Muhammadiyah kali lagi bahwa kami minta kepada pemerintah terutama dinas pendidikan tidak lagi membuka keran. Ketika sudah sekolah-sekolah itu tutup ya sudah tutup. Berapa yang diterima sesuai dengan kuota, jangan ada lagi tambahan-tambahan itu. Nah itu yang kami minta supaya mau kemana lagi masyarakat menyokong anaknya. Dan masyarakat saya minta kalau sudah hendak jangan memaksakan diri. Kadang-kadang memaksakan kehendak untuk bisa masuk di sekolah itu. Baik. Pak Dokter, closingnya untuk diskusi kita di sore hari ini karena rasa-rasanya kalau tidak di closing dengan bagus ini kritik kita akan terus tajam gitu. Nah, ketika kita bicara tentang dunia pendidikan, sekolah swasta ini kan salah satu penyangga dunia pendidikan kita. Harus ada kesetaraan dalam dunia pendidikan. Pak Dokter melihat ini sebagai sesuatu yang perlu untuk diperbaiki dan dibenahi. Harapannya untuk dunia pendidikan kita khususnya di Nusa Tenggara Barat. Pak Dokter. Kontributor kualitas sumber daya manusia di Indonesia di setiap daerah itu bukan hanya pada sekolah negeri, tapi juga pada sekolah swasta. Yang harapannya kontribusi sekolah swasta itu ya tidak diabaikan. Ya, sehingga pemerintah harus memiliki
keseimbangan perhatian, keseimbangan kebijakan agar sekolah swasta juga berkesempatan untuk itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Tauhid. Tentunya pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, kita bicara tentang pendidikan, bicara tentang bagaimana generasi terus diakselerasi. Generasi harus mendapatkan keadilan dan kepastian bahwa mereka akan terus bisa mendapatkan pendidikan yang setara di Nusa Tenggara Barat. Dunia pendidikan khususnya sekolah swasta adalah penyangga, karena seperti diskusi kita tadi bahwa sekolah swasta yang bisa mengakses daerah-daerah pelosok, sehingga swasta salah satu harapan bagi keberlangsungan dunia pendidikan khususnya di Nusa Tenggara Barat. Saya Yusril Zamahendra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.